Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita sudah beranjak ke tema C dengan tema makanan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang subtema 1 dengan tema bagaimana tubuh mengolah makanan. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Oke, sudah siap semuanya? Simak videonya baik-baik ya. Kita akan awali dengan mempelajari sistem pencernaan pada hewan. Oke, ada yang sudah kenal dengan hewan-hewan berikut ini? Jika belum, yuk kita kenalan dulu. Oke, sapi, rusa, kambing adalah hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Mereka makan rumput ya. Kemudian sapi, rusa, dan kambing itu termasuk ke dalam hewan pemamah biak. Apa sih hewan pemamah biak itu? Hewan pemamah biak atau disebut juga hewan ruminansia adalah hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Nah, gimana ya mengunyah kembali makanannya setelah ditelan? Prosesnya seperti apa? Nah, untuk itu Ibu akan jelaskan ya. Oke, anak-anakku yang Ibu cintai, Ibu akan menjelaskan. Pertama, proses pencernaan pada hewan pemamah biak yaitu melewati rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Makanan itu masuk dari mulut ke dalam rumen. Kemudian makanan masuk ke dalam retikulum dan dicerna dengan bantuan mikroorganisme yang mencerna selulosa. Makanan dibawa kembali ke mulut dan ditelan berulang kali untuk memecah serat. Kemudian dari mulut, makanan ditelan kembali dan masuk ke omasum. Dari sini air dipisahkan dari makanan. Kemudian masuk lagi ke abomasum. Nah, dari proses ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan hewan. Jadi, setelah ditelan, ada proses lagi yang harus dilewati oleh hewan untuk mencerna makanan itu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali mamahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Oke, Ibu harap kalian semua sudah jauh lebih memahami tentang sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Nah, sekarang
apa saja sih organ pencernaan hewan pemamah biak? Organ pencernaan hewan pemamah biak itu terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di dalam rongga mulut hewan pemamah biak terdapat gigi seri, geraham depan, dan geraham belakang. Gigi seri fungsinya untuk memotong makanan, sedangkan bentuk geraham yang datar dan lebar berfungsi untuk mengunyah makanan. Lidah berguna untuk mendorong makanan ke kerongkongan. Kemudian fungsi dari kerongkongan adalah untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, lambung pada hewan pemamah biak terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Kemudian dari abomasum, makanan masuk ke usus halus. Nah, di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Kemudian di usus besar terjadi penyerapan kembali air dari sisa-sisa makanan. Kemudian yang terakhir anus. Sisa-sisa makanan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Begitulah proses pencernaan pada hewan pemamah biak atau hewan ruminansia. Sekarang kita beralih ke organ pencernaan manusia. Sebelum Ibu jelaskan, ada baiknya kalian menyimak video berikut ini. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari.
Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Nah, sudah cukup jelas ya bagaimana sistem pencernaan manusia itu bekerja. Oke, lihat pada gambar. Yang pertama, sistem pencernaan manusia itu terdiri dari mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Dan yang keenam adalah anus. Selain sistem pencernaan manusia, di video tadi juga dijelaskan bahwasannya ada kelenjar pencernaan pada manusia. Kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi menghasilkan zat pencerna makanan. Misalnya, enzim pencernaan. Zat-zat tersebut digunakan untuk pencerna makanan dalam proses pencernaan. Dalam video sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya pada mulut dihasilkan enzim petialin yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian pada organ hati menghasilkan cairan empedu yang berfungsi memecahkan lemak. Nah, di lambung menghasilkan enzim pepsin dan renin serta asam klorida. Pepsin itu berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi mengendapkan protein susu. Asam klorida berfungsi membunuh kuman dan melarutkan makanan. Pada pankreas dihasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas akan disalurkan ke usus halus untuk mencerna makanan. Oke, baiklah anak-anakku, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video ini dengan baik. Oke, untuk lebih jelasnya kalian boleh baca buku subtema 1 pada tema C ya, mengenai sistem pencernaan pada manusia. Terakhir dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.